إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, tidak terhitung. Di antara nikmat yang sangat besar adalah ketika Allah menganugerahkan kepada kita agama Islam. Ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim, dan ketika kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang muslim, karena tidak setiap orang sekalipun mendapatkan dakwah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak di antara umat manusia yang tidak menerima dan tidak mau menerima ajakan Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi muslim, untuk beragama Islam. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah, mereka menyembah kepada selain Allah apa yang tidak memberikan madarat apa-apa dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Mereka mengatakan berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu adalah ungkapan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin pada zaman dahulu yang tidak menerima dakwah Nabi SAW, enggan untuk masuk Islam. Mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memberikan madarat apa-apa dan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah yang tidak memberikan manfaat apa-apa itu adalah pemberi-pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Dan ini adalah perkataan yang dusta, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain,
walladzina ittakhadhu min dunihim awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolongnya. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah kepada berhala-berhala ini. Kami tidak menyembah kepada orang-orang yang akan memberikan pertolongan kepada kami selain kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu keyakinan orang-orang musyrikin zaman dahulu sampai sekarang. Zaman dahulu sampai sekarang, ketika mereka menjadikan setan-setan, ketika mereka menjadikan orang-orang yang mereka anggap soleh, yang telah dikubur, untuk memerantarai mereka, untuk menjadi wasilah bagi mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyatakan, kami tidak menyembah kepada orang-orang soleh ini. Mereka menyatakan bahwa kami tidak menyembah kuburan-kuburan ini. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyembah petilasan-petilasan ini. Tapi keyakinan mereka ini adalah wasilah, perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kaum musyrikin zaman dahulu sampai sekarang. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dijadikan seperti mereka. Kita dijadikan sebagai orang-orang yang tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai orang yang punya semangat untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Karena kita faham bahwa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah, yaitu ketika seseorang beribadah di samping kepada Allah juga beribadah kepada yang selain Allah. Allah tidak mengampuni perbuatan dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apa saja yang selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita buktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah untuk kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya, yang tahu bahwa agama Islam adalah agama Allah, agama yang merupakan karunia dari Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi besar kita, junjungan kita yang kita hormati, yang kita sanjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui beliau Islam sampai kepada kita. Melalui beliau risalah Allah sampai kepada kita, sehingga kita faham mana yang harus kita lakukan terhadap Allah dan mana yang tidak boleh kita lakukan terhadap Allah. Maka sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang taat, yang soleh, yang sungguh-sungguh bisa bersyukur kepada Allah. Syukur artinya bisa melaksanakan apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, kita jadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah, kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita jadikan sebagai sarana untuk kita taat kepada Allah, dan kita jadikan sebagai agama yang kita peluk erat-erat dan tidak kita lepaskan sepanjang masa
sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam. Karena Islam ini nikmat yang kita tidak akan lepaskan, kita tidak mau kehilangan nikmat Islam ini. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Islam ini, maka bisa saja nikmat ini dihilangkan, wal'iyadu billah. Maka kita berusaha agar Islam ini harus kita pegangi sampai kita wafat, diwafatkan dalam keadaan sebagai muslim. Ja'alanallahu ayyakum minal aminin al-faizin. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan pada kita, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bertakwa kepadanya. Kalau Islam merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita, kita harus syukuri, dan mensyukurinya adalah menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Islam itu sebagai pegangan kita dalam menempuh kehidupan kita ini untuk menuju kehidupan abadi di akhirat. Dan supaya kita bisa menempuh Islam sebagai jalan hidup, sebagai pegangan, maka kita harus faham tentang Islam. Dan untuk bisa memahami Islam, kita harus banyak belajar tentang agama Islam, agama kita yang kita pegangi. Kalau kita enggan untuk mempelajari agama Islam, kalau kita tidak punya waktu untuk belajar tentang agama Islam, lalu agama Islam yang seperti apa yang kita pegangi? Karena jangan-jangan kita berbicara Islam, tapi ternyata ajaran yang kita laksanakan bukan ajaran Islam. Jangan-jangan kita yakini melakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ternyata itu bukan petunjuk Rasulullah. Maka kita harus punya waktu untuk belajar tentang Islam. Dan Islam itu secara definisi atau pengertian Islam itu, garis besarnya adalah al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah istislam, pasrah, menyerah diri kepada Allah. Bagaimana cara menyerah dirinya kita kepada Allah? Bagaimana pasrahnya kita kepada Allah? Ada caranya, dengan bertauhid, dengan mentauhidkan Allah, dengan hanya beribadah kepada Allah saja. Itu cara pasrah kita kepada Allah, nyerah kita sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya, ibadah kita tidak kita berikan kepada Allah, kepada selain Allah. Kita beribadahnya hanya kepada Allah saja. Dan ibadah itu banyak macam-macamnya. Ibadah itu macam-macamnya sangat banyak. Semua macam ibadah tidak boleh ada secuil pun, sedikit pun yang kita berikan kepada yang selain Allah. Semua macam ibadah kita berikan kepada Allah. Itu namanya tauhid. Itu namanya berserah diri kepada Allah sepenuh-penuhnya. Dengan cara bertauhid, dengan cara mengesahkan Allah, hanya satu-satunya Dia yang kita sembah, yang kita ibadahi. Tidak ada selain Dia yang berhak menerima peribadatan kita, tawakal kita, harapan kita, permohonan kita hanya kepada Dia, kepada Allah, tidak kepada yang selainnya. Wal inqiyad lahu bit-ta'ah. Kemudian patuh, mematuhi Allah dengan cara mentaati segala perintahnya. Kita jalankan perintahnya dengan cara mentaati untuk menjauhi semua larangan Allah. Apa yang Allah larang kita jauhi, semua Allah yang perintahkan kita laksanakan. Dan itu tidak bisa kita melaksanakan perintah, tidak bisa kita menjauhi larangan kalau kita tidak tahu apa perintah Allah. Kalau kita tidak tahu apa larangan Allah, perintah Allah itu bukan kita temukan dengan pikiran kita.
Larangan Allah bukan kita temukan berdasarkan pikiran kita, tapi ada wahyu, ada di depan kita Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, ada penjelasan-penjelasannya yang dijelaskan oleh para ulama tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi SAW. Dari situ kita akan memahami apa perintah Allah dan apa larangan Allah, sehingga kita bisa mematuhi dengan taat segala titah-titah Allah SWT. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Itu saja tidak cukup, harus ada yang terakhir, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri, membebaskan diri, membersihkan dirinya dari kemusyrikan dan dari orang-orang yang musyrik. Artinya membuat jarak bukan karena musim pandemi Covid, tapi karena memang harus ada jarak antara kita dengan orang-orang kafir, antara kita dengan orang-orang musyrikin. Kita membersihkan dirinya, jangan sampai terpengaruh oleh ajaran kafir, oleh ajaran-ajaran di luar Islam. Jangan sampai kita terpengaruh oleh tipu daya mereka. Berarti kita harus membebaskan diri kita dari kemusyrikan, semua unsur kemusyrikan, dan dari orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu tidak akan tinggal diam. Orang-orang musyrik akan mempengaruhi kita, akan berusaha berjuang sekuat tenaga mereka untuk mempengaruhi kita sehingga masuk ke dalam kemusyrikan. Dan banyak sekali contoh di lapangan yang karena tidak memperhatikan masalah ini akhirnya terseret menjadi orang-orang yang musyrik, menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, menjadi orang-orang yang kafir. Padahal hidupnya tidak seberapa. Selama-lamanya hidup di dunia bagi seseorang sekarang itu paling-paling 100 tahun. Setelah itu akan meninggalkan dunia fana. Apa pertanggungjawaban yang bisa dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban apa ketika Allah menanyakan kepada kita? Ketika malaikat mungkar wa nakir nanti di alam kubur bertanya tentang man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Bisa jawab enggak kita pertanyaan ini? Kalau kita istiqomah dalam kehidupan dunia ini, berpegang pada agama Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyelamatkan diri kita, kita akan bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau tidak, maka walaupun dia hafal di luar kepala, karena setiap hari dia menghafalkan 1000 kali, man rabbuka rabbi Allah, dijawab seperti itu, dihafalkan, dia tidak akan bisa menjawab kalau hidupnya tidak berjalan mengikuti agama Allah, kalau hidupnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, kalau jalan hidup yang ditempuhnya bukan agama Islam. Betapapun hafal dia, tapi hafalannya dengan lidah, dan hafalan lidah itu akan mudah untuk dilupakan. Maka harus dengan kenyataan, fakta, dengan kenyataan bahwa kita berpegang kepada ajaran Allah. Tuhan kita adalah Allah, yang kita sembah adalah Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti uswahnya, suri toladannya adalah Rasulullah SAW. Dan agama yang kita pegang sebagai jalan hidup adalah dinul Islam. Maka insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur kelak. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan alam kubur, kita akan terbebas dari siksa kubur, dan insya Allah nanti di akhirat akan lepas dari siksa akhirat. Dan itulah yang disebut sebagai wali-wali Allah. Itulah sebagai yang dikatakan sebagai orang yang mukmin, yang bertakwa. Seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, yang benar takwanya. Dan jangan mati, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim, sebagai orang-orang yang beragama Islam, sebagai orang-orang yang menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan patuh terhadap perintahnya, dan dengan melepaskan diri, membebaskan diri dari ajaran-ajaran syirik, dari kemusyrikan dan dari orang-orang musyrik. Jadi harus ada batas yang tegas. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya,
perintah kepada nabinya dan juga kepada seluruh kaum muslimin, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku pun tidak menyembah apa yang kalian sembah. Akhirnya ayat ini ditutup dengan firman-Nya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu agamamu sudah, bagiku agamaku. Ada batas yang tegas. Batas yang tegas. Ini bukan sedang berbicara tentang udah sama-sama memahamilah agamamu. Bukan itu maksudnya, tapi ini adalah garis tegas supaya tidak ada campur aduk antara agama kita dengan agama yang lain, supaya pemahaman liberal tidak masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.